Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya sudah bicara dengan pengacara. Pada sidang berikutnya, kakak harus muncul di dalamnya. Dia hanya bisa pergi dan berkata, dia menginginkan haknya. Setelah ini dia tidak bisa datang. Sangat bagus. Baiklah, ceritakan ini padaku. Seberapa kuat kasus kita? Ini 100% kuat. Pengacara mereka tidak punya bukti. Mereka pun tidak punya alasan untuk menyampaikannya. Terakhir kali pengacara kita membuat pengacara lawan terdiam. Baiklah. Ini adalah pembayaran pengacara. Cobalah untuk tidak menyeret kasus ini lagi. Kasus ini harus berakhir secepat mungkin. Baiklah, kawan, kau tahu ini. Hal ini terjadi dalam kasus ini. Partai yang lemah. Mereka ingin mendapatkan waktu sebanyak yang mereka bisa. Tapi aku dan pengacaraku, kami akan mencoba menyelesaikan kasus ini segera. Oke. Salam, Tuan. Salam kenal juga buat kamu. Untukmu. Advokat Sunera. Ya. Duduk. Terima kasih. Bagaimana keadaan pasien Anda sekarang? Dia pulih secara bertahap. Tetapi, aku merasa malu. Kenapa kamu malu? Itu bukan salahmu. Dan itu bukan salahnya. Dia tidak bersalah. Saya tidak tahu siapa yang membuatnya marah dan melampiaskannya padaku. Terima kasih banyak. Kamu adalah orang yang hebat. Tidak. Tapi aku juga tidak beruntung. Omong-omong, apa masalahnya? Sebenarnya, Tuan, orang tuanya telah meninggalkannya. Dan dia bertengkar dengan suaminya. Karena itu, dia tidak ingin bertemu dengannya. Kemudian dia melakukan pembunuhan. Pembunuhan? Ya, Tuan, seseorang mencoba memperkosanya. Dia menyerang dari apapun yang dia pegang. Orang itu meninggal karenanya. Pengadilan memerintahkan hukuman penjara 5 tahun untuknya. Beginilah dia menjadi pasien gangguan jiwa. Dia membunuh orang itu untuk membela diri. Saya berpikir untuk mendapatkan keadilan untuknya. Jika tidak ada apa-apa, saya mendapat pengurangan hukumannya. Tolong beritahu saya bisa membantu dengan cara apapun. Tentu saja, Tuan. Pak, keluarga kamu. Tidak. Semua orang meninggalkan ayah mereka sendirian. Oh, sangat menyedihkan. Apa yang bisa dilakukan selain bersedih? Tetapi, Tuan, mereka bisa diajak bicara. Ya, saya sudah berdiskusi dengan mereka. Saya telah mengancam dan menakuti mereka. Aku tidak tahu siapa yang mendengarkannya. Saya juga punya seorang putri yang mengajukan kasus ke pengadilan untuk mengajukan warisan. Oh, tapi itu haknya. Ya, itu hak dia, tapi bukan suaminya. Apa maksudmu? Aku ingin kamu memperjuangkan kasusku. Sebenarnya, menantu laki-lakiku ingin mendapatkan warisan putriku. Aku sudah mengenal mereka. Inilah alasan saya menentang pernikahan mereka. Tapi putriku membuatku setuju. Anda dapat melihat hasilnya. Putriku tidak bersalah. Dia menghasutnya dan menyuruhnya mengajukan kasus warisan. Dia telah kehilangan akal sehatnya karena cintanya sepenuhnya. Meskipun dia sudah melakukan pernikahan kedua, tapi putriku tidak bisa mengerti apapun. Kamu beritahu aku, apakah Anda akan memperjuangkan kasus saya? Dengan baik, tidak, Tuan. Ini tidak mungkin. Karena aku tidak melawan wanita. Ah, benarkah? Jadi Anda mewakili dan berdiri bersama hak-hak wanita. Kamu tidak bisa melawan kasusku kalau begitu. Di sini. Pak, tapi untuk apa ini? Sudah kubilang aku tidak bisa memperjuangkan kasus terhadap perempuan. Ini bukan biaya untuk memperjuangkan kasus tersebut. Ini untuk LSM Anda, donasi sebesar 10 lah. Simpanlah itu. Anda dapat menulis nama LSM Anda di sana. Dengan baik, terima kasih banyak, Tuan. Kamu benar-benar pria yang hebat.
Ya, aku juga tidak beruntung. Tapi Tuan, ada satu hal yang bisa dilakukan. Suamiku juga seorang pengacara. Jika kamu mau, dia bisa. Perjuangkan kasusmu di pengadilan. Sangat bagus. Kamu bisa mengirim suamimu kepadaku. Oke, tentu saja. Astaga. Zoha, kamu, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah demammu sudah turun? Ya, ini jauh lebih baik. Apa yang terjadi sekarang? Mengapa kamu begitu sedih? Ibu, apa salahku? Mengapa dia tidak datang menemuiku? Aku tetap sendirian di kamar sepanjang hari. Aku menunggu datangnya malam, supaya dia datang ke saya setelah pulang kantor. Setelah itu, aku berada di kamarku menunggunya sepanjang malam, tapi dia tidak datang. Apakah salahku jika keluargaku menikahkanku di sini? Mereka menjadikan aku istri kedua seseorang. Apakah saya salah di sini? Dia menuduhku setelah itu. Aku bahkan tidak mengeluh. Apakah saya salah di sini? Aku tidak merasa sehat, tapi dia tidak datang untuk bertanya tentangku. Apakah saya salah di sini? Apakah saya tidak memiliki status di rumah ini? Jangan menangis, Zoha, jangan menangis. Diam. Aku memberimu jaminan, tidak akan ada ketidakadilan yang terjadi padamu selama aku di sini. Oke, sekarang, diam. Aku akan segera kembali. Ayo, Ibu. Silahkan duduk. Menit. Apa yang kamu inginkan? Kamu tahu hal ini dengan sangat baik, bahwa kamu tidak bisa punya anak. Inilah alasan kami menikah lagi dengan Salman. Jika sekarang kamu tidak akan membiarkan dia mendekati istrinya, maka Aku tidak menghentikan Salman untuk pergi menemuinya. dengarkan, Minal, aku telah menjaga kamu dengan penuh cinta. Aku sudah sangat berbelas kasih padamu. Bahkan setelah apa yang ayahmu telah lakukan pada kita, aku menoleransi segalanya. Aku lupa itu. Tapi sikapmu sekarang, aku tidak bisa mentolerir. Tidak, Ibu. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak pernah menghentikan Salman dari pergi ke dia atau berbicara padanya. Mendengarkan, selama kamu baik-baik saja, dulu aku selalu memuji kamu di depan semua orang. Tapi sekarang istri pertama di dalam dirimu membuatmu bertindak buruk. Ekspresi di wajahmu dan di matamu dapat terlihat dengan jelas. Anda dapat menyembunyikan hal-hal ini dari Salman, tapi bukan dariku. Ingat satu hal, di rumah ini, dan tentang Salman, Zoha memiliki hak yang sama, karena Anda memiliki hak atas mereka. Jika kamu mencoba merebut hak Zoha darinya, aku akan mengambil hakmu dan memberikannya padanya. Jangan lupakan itu. बस कयामत मुझसे उठा. Aku tidak akan pernah menyerahkan propertiku untuk anak-anakku yang tidak patuh. Baiklah, dengarkan, Tuan Margop. Hal pertama yang akan saya sarankan kepada Anda adalah
Anda harus mencoba menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang kamu punya dengan putra-putramu. Mereka akan memutuskan jika ada. Aku sangat membenci anak laki-lakiku sekarang. Mereka telah membuat ibu mereka bergabung dengan mereka untuk membuat. Saya setuju dengan tuntutan mereka yang salah. Keduanya telah menjadi satu. Tidak ada seorang pun yang siap menerima kekalahan. Aku bisa tunduk di depan siapapun. Tapi aku tidak akan pernah tunduk di depan anak-anakku. Baiklah kalau begitu kamu, bersabarlah. Segala sesuatunya akan terjadi sesuai keinginan Anda. Tapi bagaimana caranya? Namun mereka memiliki hak hukum. Ya, kamu benar. Secara hukum Anda dapat mendeklarasikan anak-anak Anda sebagai anak yang tidak patuh di pengadilan. Namun lebih jauh mereka dapat mengklaim bahwa itu adalah hak anak-anak mereka atas properti tersebut. Properti hanya dapat dipindah tangankan kepada anak-anak. Ketika mereka menjadi dewasa, kamu akan menjadi wali mereka. Ya, tapi aku akan mengatakannya. Semoga Tuhan mengabulkan jika sesuatu terjadi padamu. Walinya akan menjadi orang lain. Anda akan menjadi orang yang memutuskannya. Baiklah. Ini seharusnya terjadi. Ini akan terjadi. Bagaimana dengan putriku yang meminta haknya? Apakah dia punya anak dari miliknya sendiri? Tidak. Dia pun tidak bisa melahirkan seorang anak. Suaminya mendorongnya dari tangga. Saat dia hamil, anak itu kemudian meninggal. Dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia sangat kejam padanya dan dia telah melakukan pernikahan kedua. Tetap saja, dia tinggal bersamanya. Semembabi buta mempercayai suaminya dan tidak ingin pergi. Tuan Margop, saya tahu itu. Kamu harus mencintai. Kamu pasti sangat mencintainya. Tapi jika Anda ingin dia memberikannya, kanannya dan kembali turun darinya lalu. Penting baginya untuk menjadi juga. Dinyatakan tidak patuh dan tidak mendapat warisan. Dan dia akan menikahi orang itu. Melawan keinginanmu, tentang siapa kamu sudah tahu itu. Dia serakah, ini adalah kebenarannya. Baiklah kalau begitu, kami akan melakukan ini. Baiklah bagaimana kabar? Gadis itu sedang melakukan apa sekarang? Aku berharap aku bisa melakukan apapun untuknya. Omong-omong, apakah dia di rumah sakit? Ya. Tapi kenapa? Aku sedang berpikir bahwa lakukan sesuatu untuknya. Aku merasa kasihan padanya hari itu. Berapa nomor kamarnya? Dengan baik, ini adalah 107. Oke. 107. Menit. Bisakah aku membantu Anda dalam hal apapun saat ini? Ya. Tetap. Pergi dan beritahu ibu dan ayah aku akan membuatkan teh untuk mereka. Apa yang kamu katakan pada Salman? Bahwa aku mengangkat tanganku padamu. Kamu akan membuatnya melawanku. Mendengarkan, aku akan membunuhmu dan tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Dan aku bisa melakukan apa saja, karena aku seperti ini. Menit. Jangan rebut suamiku dariku. Tolong dengarkan. Aku akan melayani kamu seumur hidupmu. Maafkan aku, tapi jangan ambil suamiku dariku. Lihat Minal, aku mohon padamu tentang hal itu. Demi Tuhan, kumohon. Tolong jangan ambil suamiku dariku. Zoha, Zoha, apa yang sedang kamu lakukan? Bangun, bangunlah. Zoha, bangun. Apa yang sedang terjadi? Beritahu saya. Sebenarnya, Ibu, Anda tidak perlu membungkuk di depan siapapun. Anda benar atas rumah ini. Dan suamimu sama seperti dia. Tapi Ibu, aku beritahu kamu. Percaya saya, aku akan memberikan hak kami padamu. Anda tidak perlu membungkuk di depan siapapun. Aku hanya percaya padamu di sini. Aku tidak bisa mempercayai orang lain. Pergi duduk di luar di lounge. Kita akan minum teh bersama. Pergi. Oke. Aku mengatupkan tanganku di depanmu. Demi Tuhan, kasihanilah aku. Mengapa kamu mengincar nyawanya? Jangan ambil haknya. Dia tidak bersalah. Jika dia mengutukmu di dalam hatinya,
kamu akan hancur karenanya. Ini, minum tehmu. Salam bagimu. Ayo sayang, salam buat kamu juga. Astaga. Apakah kamu akan minum teh? Ya, tentu saja. Mengapa tidak? Saya lelah dan sakit kepala. Hameda, kemarilah. Bawakan 1 cangkir teh ke sini. Apa yang Anda pikirkan? Tentang apa? Salman. Kamu sangat mengetahuinya. Rumah ini sekarang sangat ingin mendengar anak-anak di dalamnya. Ibu, tolong. Tolong jangan menaruh harapan seperti ini padaku. Salman, apakah kamu sudah lupa? Apa alasan kami menikahkanmu dengan Zoha? Bu, aku tidak ingin membicarakannya. Ayah, bisakah kita bicara tentang hal lain selain hal ini? Kamu sudah benar-benar buta. Apakah Minal menghalangi Anda pergi ke Zoha? Ibu tahu betul Minal tidak seperti itu. Ya, aku sangat mengenal Minal. Tapi kesalahan yang aku buat adalah aku terlambat dalam mengenalnya lebih baik. Tapi, Ibu, saya bukan orang yang mudah mengintimidasi. Salman, kamu harus memberikan Zoha haknya. Salman. Kamu tidak mengatakan apapun. Kamu tetap duduk diam. Apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padaku? Oke. Semua makalah ini sudah beres. Begitu tendernya datang, Anda bisa mendapatkan kutipannya. Baiklah, Tuan. Saya akan menyerahkan penawarannya ketika tender datang. Dan dengarkan, pelayan baru yang kau simpan. Apakah ada keluhan darinya? Tuan, apakah Anda berbicara tentang Tuan Afak? Ya, Tuan, dia sebenarnya memberikan lebih banyak waktu daripada sebelumnya. Tuan, sepertinya bukan itu yang dia lakukan. Milik dia sebelumnya. tidak ada yang menjadi milik siapapun. Semuanya milikku. Nama saya Chaudhary Margop Ahmed. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil barang-barangku dariku. Tuan, saya hanya mengatakannya secara umum. Oke. Mendengarkan. Tolong beritahu Afak tentang kutipan tersebut. Dan segala hal yang berhubungan dengannya. Dia akan melakukan segalanya. Kamu bisa pergi. Baiklah, Tuan. Kamu bisa datang. Pak, seseorang datang untuk menemuimu. Oke. Kirim dia masuk. Salam, Tuan. Siapa kamu? Pak, saya Sabir Ali. Sardar Dara mengirim saya dari desa, agar aku dapat melayani Anda. Oh ya, aku ingat. Jadi dia mengirimmu untuk melayaniku. Kamu harus melakukan sesuatu secara rahasia untukku. Jika Anda ketahuan melakukannya, Anda harus bertanggung jawab. Baiklah, Tuan. Aku tahu. Sardar menceritakan semuanya padaku. Tapi kamu jangan sampai ketahuan. Dan pekerjaan itu harus diselesaikan. Dan setelah itu, kamu akan kembali ke desamu. Baiklah, Tuan. Dan kemudian Anda akan dibayar melalui Dara di sana. Baiklah, Tuan. Saya akan mulai bekerja sekarang.
menit. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu sudah bangun? Salman. Salman, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Salman, silakan. Dari siapakah aku harus menyelamatkanmu? Apa yang sedang Anda coba katakan? Aku tahu dia akan membunuhku dan mengambil hidupku. Zoha akan membunuhku. Salman, tolong selamatkan aku darinya. Minal, apa yang kamu katakan? Sudahkah Anda memikirkannya? Mengapa Anda meragukan segala sesuatunya? Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Zaoha mengatakan ini padaku hari ini, bahwa dia akan membunuhku. Salman, tolong bantu aku. Bangun, ikut aku. Tidak, tidak. Kamu tidak akan pergi ke sana. Itulah yang dia katakan padaku. Jika aku mengeluh padamu, maka dia akan membunuhku. Minal, tolong, demi Tuhan, jangan buat hidupku seperti neraka. Aku sudah terjebak, kawan. Apa yang kalian berdua lakukan padaku? Di sana ibu memberitahuku bahwa Zoha adalah dalam rasa sakit dan stres. Di sisi lain, kau memberitahuku tentang kekejaman padamu. Siapa yang harus saya dengarkan dan siapa yang tidak boleh saya dengarkan? Siapa yang mengatakan kebenaran? Minal, aku tidak seperti ini. Aku sangat mencintaimu, tapi jika Anda menjadikan saya bagian dari konspirasi, aku tidak akan bisa membantumu. Kamu mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Mengapa Anda memiliki keraguan ini? Bagaimana mungkin seseorang dapat mengambil nyawa seseorang? Salman, Minal, sudah cukup sekarang. Tolong jangan sebut Zoha lagi di depanku. Dia bukan apa-apa bagiku. Lihat Minal, jika kamu tidak berhenti menggangguku seperti ini, aku akan memisahkan kamarku. bagaimana menurutmu, Rafai? Apakah hal ini benar? Maksudku, kedua putra Margop Ahmed tidak patuh. Haruskah kita tidak menyelidikinya? Tapi kenapa? Saya sedang memikirkan sesuatu yang logis. Istrinya, 2 putra dan menantu perempuan, anak perempuan dan menantu laki-laki. Apakah mereka semua salah? Bagaimana jika Margop Ahmed salah? Kita harus tahu tentang perbedaan di antara keduanya. Mendengarkan bahasa Zuni. Hal pertama adalah ini, kami adalah pengacara, kami bukan detektif. Hal kedua adalah, kita harus melakukan apa yang dikatakan klien kita. Apa katamu? Tapi jika Margop Ahmed salah kalau begitu. Kemudian, tolong, berpikirlah seperti seorang pengacara, bukan sebagai pekerja sosial. Lebih-lebih lagi, kamu memujinya dan membawaku ke sana. Apakah kamu ingat? Dengan baik, apakah Misha sudah siap? Ya, dia sudah siap. Berapa lama ini akan berlangsung? Lanjutkan sekarang. Sampai Imaan membaik. Zuni, kamu harus jauhkan pekerjaan sosial Anda dari keluarga. Ayo Rafai, kamu bisa bertemu Misha. Dan jika kau bertanya padaku, aku baik-baik saja dengan hal itu. Mendengarkan, dia adalah seorang wanita yang tidak berdaya. Aku ingin melakukan sesuatu untuknya. Aku akan senang melakukan sesuatu untuknya. Ya, aku tahu, tetapi aku tidak tahu. Aku gelisah. Sepertinya misa kita. Dengarkan, Raf, tidak seperti itu. Aku sudah membawanya ke sana selama 2 minggu. Lalu aku akan membawanya kembali dengan selamat di malam hari. Percayalah kepada, tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Aku akan pergi. Ada sidang pukul 10. Ini adalah kasus Tuan Margop. Saya harus datang tepat waktu. Baiklah, semoga beruntung. Terima kasih.
Beraninya kamu mengklaim bagianmu dalam warisan. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dariku. Pergi saja dan beritahu ibumu. Kenapa kamu menatap? Aku akan mencungkil matamu. Pergi. Halo, Emak An. Apa kabarmu? Apakah kamu marah? Pergi dari sini. Katakan padaku satu hal, Anda tidak memiliki anak. Saya bersedia, aku punya seorang anak perempuan. Kalau begitu pergilah ke putrimu. Mengapa kamu datang pada putriku? Emak An, aku mencintainya lebih dari apapun. Karena itu, Kamu mencintainya. Dia memiliki ibunya yang mencintainya. Pergi sekarang juga. tidak seperti itu. Itu seperti ini. Aku mengerti semuanya. Kamu punya niat yang salah padanya. Dan kamu, ambillah putriku dariku di malam hari. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Apakah kamu mengerti? Pergi dari sini. Iman, kamu duduk di sini. Silakan, jangan marah. Kami pergi. Imaan, tolong dengarkan aku. Cukup, aku tidak ingin mendengarkan. Pergi dari sini. Zunaira, mari ikut saya. Iman, Pergi dari sini. Halo semuanya, tolong beri kami waktu juga. Oh, ya. Kamu harus hadir di pengadilan besok. Anda akan ditanya apakah Anda ingin berbagi. Dalam warisan ayahmu tidak. Anda harus memberikan pernyataan Anda. aku tidak menginginkan apapun. Apa? Salman Saad. Aku tidak ingin mempertahankan hubungan apapun dengan ayahku. Mengapa saya harus meminta bagian? Minal, kamu tahu ini dengan sangat baik. Kami juga tidak tertarik untuk mempertahankan hubungan. Kami pun tidak memiliki keserakahan terhadap kekayaannya. Tapi ini pertarunganku dengan ayahmu. Saya harus melawannya dan memenangkannya. Kamu tidak bisa membuatku kalah di depan ayahmu. Oke, Salman. Aku akan melakukan apapun yang kau minta padaku. Tapi tolong selamatkan aku dari Zoha. Minal, dengarkan. Silakan. Tinggalkan topik Zoha sekarang. Aku sudah memberitahumu. Berpikir positif. Tidak akan terjadi apa-apa. Salman, mengapa kamu tidak percaya padaku? Kamu ingin membuatku takut. Menit. Saya tidak ingin berdebat tentang masalah ini. Karena tidak ada gunanya. Meja sudah disiapkan. Ayo datang dan makan malam. Datang.
Halo. Halo. Kenapa kamu menelponku? Aku telah menghentikanmu. Pak. Baiklah, aku memanggilmu hanya karena untuk memberitahu Anda bahwa pekerjaan Anda sudah selesai. Gadis itu bersamaku. Saya hanya ingin menanyakan itu. Apa yang harus saya lakukan padanya? Kamu bisa mencekiknya. Atau buang dia ke tempat sampah. Dan jangan berani meneleponku lagi di masa depan. Pahamilah.